Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sara Sehat Jogja Istimewa TV bersama saya, Hawa Habibah. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang silaturahmi budaya, seniman dan aktor pemajuan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Sigit Sugito. Kita sapa dulu. Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak? Ya. Yang penting sehat dan bahagia. Happy. Happy ya, terus. Ya. Kalau saya melihat Pak Sigit ini selalu senang karena beliau selalu punya semangat dan senyum yang ceria gitu ya, Pak ya. Pak, ini nanti kita akan bicara tentang silaturahmi budaya sama dengan para seniman, aktor. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tahu nih pandangan dari Pak Sigit ini tentang budaya yang ada di Yogyakarta sampai hari ini. Seperti apa sih pandangan Pak Sigit? Ya, Jogja ini kan istimewanya kan sebenarnya di orang-orangnya. Jadi orang-orangnya punya sejarah panjang sejak dari Mataram awal di Kota Gede sampai Kertopleret sampai hari ini yang namanya Mataram Islam yang berdiri sekarang ini Keraton dan Puro. Ini adalah juga sejarahnya Jogja itu ada namanya Perang Diponegoro, ada namanya menyerang Batavia Sultan Agung, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Ki Haji Muhammad Dahlan, ada Pondok Pesantren Krapyak, ada Presiden Soeharto. Iya, dari Jogja semua. Ini luar biasa. Jadi yang hidup di habitat Jogja ini dipenuhi oleh orang-orang yang punya genetik istimewa. Sejak dari awal sejarahnya memang sejarah istimewa. Makanya tidak heran kalau Jogja ini adalah menopang yang namanya NKRI. Karena apa? Karena kekuatan budayanya itu. Dari hampir semua jejak tanah di kawasan DIY ini adalah jejak-jejak artefak dari kebudayaan masa lalu yang ini yang menumbuhkan orang-orang yang hidup di seluruh sudut kampung baik di kota maupun di desa itu menjadikan orang-orang yang sangat luar biasa, punya talent, punya semangat, punya gairah, punya etos, apapun lah yang spirit nasionalisme, heroisme sampai kepada spirit untuk berkarya dalam bentuk apapun. Banyak kalau kita melihat dari budaya, ada transformasi pergeseran dari masa lalu ke masa lalu, tapi tidak akan membongkar seluruhnya. Hanya itu menjadi level-level yang sedikit menempel, tapi itu tetap value nilainya Jogja Istimewa itu tetap ada di ruang-ruang pikiran seluruh masyarakat di telatah Mataram ini. Ya. Tapi walaupun sampai pada hari ini kan kita tahu bahwa dari luar negeri masuk kebudayaannya, sempat merasa takut tidak Pak Sigit melihat ancaman sepertinya kalau saya bicara ini? Kalau saya itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai salah satu ada bacaan baru bahwa kita bisa membaca ada ruang kebudayaan baru. Ini bukan konteksnya bukan dalam rangka akan mengintervensi tapi bagian dari cara kita untuk melihat budaya orang luar, bagaimana ini menjadi salah satu kalau dalam prosesnya bisa akulturatif ya, karena proses panjang itu nanti. Tapi saya yakin Jogja tidak akan tergerus oleh nilai-nilai yang dari luar. Kalau toh ada itu sifatnya temporer, bukan pada nilai awal yang bukan disepakati ya, sebenarnya sudah menjadi satu daya hidupnya orang Jogja. Dan itu akan terus berkembang dan akan terus tertanam ya di jiwa di masyarakat Yogyakarta itu sendiri, Pak Sigit ya. Iya, sekarang kehidupan masyarakat di DIY itu tari-tarian selalu hidup subur. Masyarakat belajar aksara Jawa juga tumbuh di sudut-sudut desa. Tradisi-tradisi yang dulu sudah agak dilupakan sekarang hidup lagi. Ini kan sesuatu yang
bukan untuk melawan intervensi budaya asing, tapi ini adalah bagian dari cara kita untuk memang hidup gitu loh. Dari suatu keseharian, bukan cara kita untuk bagaimana ada musuh dilawan itu enggak, tapi ya biarin dia datang, tapi nanti akan kita kalahkan dengan apa yang sudah kita ada. Berarti tetap dengan mempertahankan Iya. nilai-nilai yang ada, mencoba untuk tetap bertahan ya dengan Ya kematian. bertahan tapi tidak bodoh. Betul. Oh ya. Kan ada yang bertahan bodoh itu artinya kan mesti akan menjadi sesuatu yang kalah gitu. Tapi bagaimana bertahan dalam arti positif itu bertahan juga punya bukan hanya defensif tapi attack gitu loh, menyerang juga. Menyerang dalam artian positif. Bagaimana saya harus memunculkan karya-karya yang lebih dari mereka misalnya begitu. Coba mungkin boleh dikasih tahu Pak Sigit, sampai hari ini Pak Sigit ini sudah punya karya apa yang bisa wujud membuktikan bahwa sampai hari ini saya mempertahankan budaya dengan cara ini? Enggak, kalau dalam konteks karya saya cuma ada beberapa buku yang sifatnya lebih kepada spesifik bidang saya punya berangkat dari sastra. Wow. Saya dulu mendirikan Sanggar Teater dan Sastra. Wow. Itu sudah banyak agenda yang saya perbuat lah. Ya. Tapi sekarang ini lebih banyak saya menganyam bagaimana soliditas seniman Jogja ini harus selalu rukun. Itu saya pernah sampai hari ini saya mendirikan namanya Koperasi Seniman dan Budayawan Yogyakarta. Seperti apa itu? Itu kemarin barusan Sawalan. Jadi koperasi ini memadai seluruh seniman dari berbagai bidang seni ya. Ada tari, ada teater, ada film, ada musik, ada di situ teman-teman itu. Ini ada pembinaan pengurus baru sebentar lagi gitu. Jadi itu sejak tahun 2000 kita bikin koperasi seniman itu. Yang didikan awalnya itu Mas Sabto Raharjo, itu musisi. Itu dulu ketuanya beliau, saya sekretarisnya. Ada Mas Wajar Suharno, ada teman-teman udah pada almarhum sekarang. Iya Pak. Nah itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa mempertahankan ya. Iya, salah satunya itu. Karena saya yakin bahwa nyawiji sengguh ora mingkuh bagian dari filosofi masyarakat Jogja itu salah satunya gotong royong itu. Gotong royong ini yang harus kita terus menjadi jiwa lah. Salah satunya wujudnya bisa koperasi. Kalau misalnya besok saya bikin sawalan bagi silaturahmi budaya untuk para aktor pemajuan kebudayaan, seniman dan budayawan, itu salah satunya caranya itu untuk merefleksikan ulang. Kebetulan saya ngambil momentumnya tanggal 21 Mei, itu hari reformasi. Barangkali kalau nilai-nilai ini bisa kita tanamkan dalam acara itu, ini akan selalu menumbuhkan gairah baru. Jadi jadi semangat untuk bagaimana kita mereformasi diri, mengintrospeksi diri, merefleksikan apa yang ada. Ini nek bahasane HP dicas gitulah. Nah, ini kira-kira begitu. Cara ngecasnya ya begitu. Bagaimana ini kita punya satu kekuatan yaitu gotong royong, maksudnya silaturahmi. Acaranya dalam pembahasan sawalan. Sawalan itu juga sesuatu yang punya nilai-nilai luhur. Ini yang ya memang itu kita. Jogja. Nah, kalau tadi sebelum nanti kita bicara tentang acara silaturahmi budaya nih Pak. Menarik yang tadi tentang koperasi yang dibuat. Orang-orang yang terlibat, nanti kan ada tari, ada musik. Nah, ini merekrut siapa saja gitu? Maksudnya orang-orang seluruh anak muda yang bisa masuk atau seperti apa? Ya koperasi seniman kalau koperasi itu kan memang individu. Individu yang mau untuk berkoperasi dalam sebuah lembaga koperasi. Koperasi itu kekuatannya di individu, di anggota, bukan PT ya. Berusaha bersama. Itu bentuknya gotong royong begitu. Jadi ada uang pokok, uang simpanan, uang segala macam itu. Itu hanya cara untuk bagaimana banyak belajar dari situ. Selain kita bagaimana bisa memanage keuangan. Karena seniman itu begini. Seniman itu kalau dalam
ketika menerima job atau PJ itu hedonnya keluar. Jadi apapun yang tidak dibeli akan dibeli, apapun ya apalah kira-kira begitu. Tapi ketika nggak dapat job, mereka ngapain, nggak ada apa-apanya. Jadi kita memberi satu edukasi bahwa kita harus ketika kita sedang punya job, punya duit banyak, ya mari kita dari berbagai seniman yang ada. Seperti itu ya. Dan tapi itu sangat menarik sekali. Akhirnya bukan hanya sebatas kita berkumpul bicara tentang budaya, tapi kita juga bisa mempererat melalui ekonomi juga masih bisa bertahan. Iya begitu, seharusnya begitu karena seniman itu lemahnya di manajemen. Memang ada beberapa seniman yang memang manajemennya bagus, tapi tidak semua. Jadi itu satu itu harus pandai-pandai lah seniman itu diajari manajemen agar bagaimana mengelola keuangan mereka itu menjadi kekuatan. Hidup next terusnya, bukan hanya hari ini. Bukan hanya hari ini, tapi kita bisa mampu bertahan sampai berikutnya. Nah, kita akan bicara tentang tadi sempat sedikit disinggung oleh Pak Sigit tentang kegiatan silaturahmi budaya, aktor dan pemajuan ya. Itu seperti apa Pak? Boleh lebih jelentrehkan kalau bahasa Jawanya itu. Ya, seperti apa kegiatannya? Ini, acara itu pertama kita mengambil tempat di situs Beteng Mataram, Pleret, karena kerajaan Kutarajanya Mataram dulu itu di Pleret itu. Sisa-sisanya situsnya masih banyak sekali berserak, hampir semua toponimnya itu sama dengan ada keraton hari ini, sama dengan yang di Kota Gede. Jadi ada beberapa, ada Srimanganti, ada Kedaton, ada segala macam itu samalah. Nah, ini kita akan sekaligus memberi literasi kepada semua orang bahwa kita itu punya situs bersejarah Mataram Islam yang waktu itu tokoh utamanya adalah Sultan Agung. Di situ ada Segoryoso, bagaimana tempat waktu penyiapan penyerangan ke Batavia segala macam itu. Satu itu pilihan tempat itu menjadi penting ketika kita merumuskan tempat di situ. Yang kedua itu di sampingnya ada taman yang dikelola oleh warga setempat, inisiatornya masyarakat. Ini menjadi taman yang hari ini sangat banyak dikunjungi oleh orang, destinasi barulah. Yang ini salah satu cara kita juga bagaimana destinasi ini menjadi satu ruang baru bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui dan datang. Satu ini bagaimana pemajuan kebudayaan kan harus artefak, situs artefak itu harus mempunyai daya keekonomian bagi warga sekitar. Ini wujudnya itu. Yang kedua, yang ketiga, tanggal 21 Mei kita tepatkan itu karena itu hari reformasi. Hari reformasi itu hajatnya seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana 21 Mei itu kita punya kerja berat yang namanya mereformasi keadaan Indonesia pada waktu itu. Menjadikan orde baru, orde lama menjadi orde baru, menjadi orde reformasi. Perbaikan-perbaikan itu barangkali sampai hari ini juga butuh perbaikan lagi. Butuh ada perubahan lagi. Karena hal-hal yang sifatnya apa yang sudah kita kuatkan, kita perjuangkan di 21 Mei yang dulu reformasi itu sampai sekarang belum sepenuhnya itu menjadi milik masyarakat. Dalam tanda petik banyak masih harus kita luruskan. Itu salah satu pesan-pesan. Yang keempat, ini bagaimana masyarakat seniman ini berkumpul dan berikrar bagaimana gotong royong itu menjadi manifestasi masyarakat Jogja. Dibuktikan dengan seluruh kegiatan itu bentuknya bantingan. Tidak ada support dari siapapun. Itu semua ada yang ngurun 500, ada yang ngurun 300, ada yang ngurun semua itu. Jadi semua bantingan semua. Dan seluruh pengisi acara gratis semua. Jadi ini salah satu juga merefleksikan bahwa hari ini masyarakat seniman itu selalu dalam tanda petik jaga yang namanya dana es. Dana kesempatan. Ini dana es ini kalau dalam
tidak secara kritis kita baca, ini juga akan menjadikan kohesi sosial seniman itu semakin rapuh gitu loh. Yang dulu semua pentas itu dilagati sendiri dengan semangat gotong royong, tapi hari ini hitung-hitungan, ada duitnya enggak, ini ya sebenarnya salah satu cara kita untuk merefleksikan diri bagaimana kita menyikapi Danais. Danais itu penting, bagus. Kita tidak anti, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi. Ini harusnya menjadi salah satu pedoman untuk seluruh stakeholder masyarakat, terutama para seniman. Dulu kalau ketopraan, atau main teater itu ya semua bantingan. Jadi bisa ada pertunjukan gitu loh. Kalau ada sponsor itu juga begitu. Ya, pemerintah fasilitasi apa yang mereka mampu, waktu itu hanya gedung ya. Pembiayaan seluruhnya ada masuk. Sekarang itu kan ada dana itu persembahan itu. Itu yang oleh masyarakat seniman selalu ditunggu, dijaga. Nek ditunggu nggak apa-apa, dijaga itu yang menjadikan spirit untuk semangat giroh untuk ya, jadi itu yang berkaryanya jadi nggak kritis gitu loh. Karya itu kan muncul dari ruang yang memang harus ditempa dalam situasi apapun. Menjadi kontemplasi dari muncul karya-karya yang memang menginspirasi. Tapi kalau model begini nggak mungkin ada karya yang tanda petik mewakili lah seluruh apa yang ada di jiwa itu enggak. Kurang berani mungkin dilihat hari ini Pak Sigit. Ya kurang berani. Hari ini memang kritik di DIY itu nggak berani karena dalam tanda petik saya melihatnya membacanya semua jaga ke Danais itu. Nek radine Danais gue terus nek saya nggak dikasih Danais jalan terus. Iya. Karena berjuang. Iya, itu harus begitu. Jadi, betul. Ya, terus singkat Pak Sigit, apa sebenarnya atau yang terlibat dulu, maksudnya besok yang akan diundang siapa saja dalam kegiatan ini? Ya kalau yang lembaga yang terlibat itu banyak, sekitar ada 15-20, ada banyak dari lembaga-lembaga yang ada itu. Tapi kalau yang diundang yang hadir, seluruh aktor pemajuan kebudayaan itu semua saja dari segala lini. Baik aktor pemajuan kebudayaan tidak hanya seniman dan budayawan, tapi bisa mantan pejabat, tokoh kuliner memang yang itu, atau tokoh pertanian, atau apapun dalam konteks seluruh lini kehidupan itu aktor pemajuan kebudayaan. Jadi tidak bisa diklaim seniman dan budayawan, tapi aktor pemajuan itu seluruhnya. Gitu. Ya, jadi seluruh yang terlibat untuk memajukan punya satu. Iya, semua masyarakat DIY ini semuanya aktor gitu loh. Karena semua untuk bagaimana kita dalam tanda itu seru untuk menjaga keistimewaan itu. Betul, baik. Pesan singkat dari seorang seniman Bapak Sigit Sugito tentang kebudayaan untuk Yogyakarta. Terakhir. Ya, Jogja itu tetap harus dijaga. Kita harus meneguhkan bahwa Jogja tetap istimewa dalam spirit nyawiji, sengguh, ora mingkuh, greget sengguh ora mingkuh. Nilai-nilai gotong royong itu harus kita jaga, itu menjadi salah satu titik penting untuk kita selalu survive dalam keadaan apapun. Dalam keadaan challenge atau struggle apapun yang ada di semua lini kehidupan, kita tetap akan ya dalam tanda petik nilai-nilai heroisme lah, itu harus tertanam. Heroisme dalam tanda banyak bukan hanya bagaimana ada melawan penjajah, tapi daya juang lah. Kita harus bisa memiliki daya juang itu ya. Iya. Terus gotong royong, nilai-nilai budaya Indonesia itu sendiri harus benar-benar ditanamkan bagi terutama juga anak-anak muda nih Pak Sigit. Pesan singkat satu lagi untuk anak-anak muda. Ya, Hamamayu Hayuning Bawono untuk anak-anak muda menjadi penting karena hidup ini harus menjaga seluruh alam lingkungan, bukan hanya bagaimana kita hidup hari ini, tapi bagaimana alam juga kita jaga. Spirit ke depan bahwa ekologi itu menjadi penting karena ekologi ini yang akan menjaga kita hidup ke depan. Sudah dibuktikan suhu kita hari ini panas. Ini makanya anak-anak milenial harus menghilangkan plastik, harus menghilangkan emisi, harus ini yang anak-anak milenial harus itu pakai spirit
daya juang tadi itu. Betul, betul, baik. Ini menarik sekali kalau kita bicara budaya ini rasanya tidak cukup Pak Sigit hanya 20 menit. Mungkin nanti kita akan bisa bertemu lagi untuk bicara tentang kebudayaan yang lebih luas lagi karena pandangan-pandangan tentang budaya dari tokoh-tokoh seniman ini sangat penting terutama juga kepada anak-anak muda hari ini gitu. Dan sebagai kesimpulan di acara hari ini adalah bagaimana kita semua sama-sama seluruh masyarakat Yogyakarta untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya-budaya atau nilai-nilai budaya Yogyakarta itu sendiri. Begitu ya Pak Sigit. Terima kasih sudah hadir dan membersamai acara hari ini. Sehat selalu untuk Pak Sigit dan terus mau berjuang bersama kami. Ya, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.